Yuk, balik lagi di Berita Gulat by MF Wrestling. Hari ini ada berita yang cukup menghebohkan ya di dunia gulat. Yaitu apa? Dijak. Ya, teman-teman tahu lah Dijak siapa ya? Sudah pernah malang melintang di NXT ya. Di NXT cukup moncer karirnya. Terus juga sempat ke main roster, cuman di main roster agak sial. Balik lagi ke NXT, rebuild karakternya, dan endingnya dipromosikan kembali ke main roster, tepatnya ke Raw. Namun sayangnya di Raw juga nggak kepake sama sekali. Hanya kepake sekali, yaitu di WWE Speed. Dan endingnya pada tanggal 28 Juni kemarin, Dijak langsung dirinya sendiri ngumumin bahwa dia akan meninggalkan WWE besoknya. Jadi hari itu adalah hari terakhir di mana dia masih berseragam WWE gitu. Sebenarnya nggak ada yang aneh dengan kabar ini. Maksudnya lebih ke ya sudah, Dijak kecabut, ya udah, paling nanti dia cari tempat lain in case misalkan mau ke AEW, ada ke AEW, atau mau ke tempat lain. Tapi memang sudah ada rumor-rumornya bahwa Dijak ini akan ke AEW. Itu apa? Jadi ketika saya baca beritanya kemarin jadi dituliskan bahwa Dijak ini ada di backstage-nya AEW. Belum disebutkan bahwa Dijak beneran gabung atau mungkin baru nego atau dan lain sebagainya. Ini belum diketahui sama sekali dan memang tidak ada kabarnya, tapi kabarnya ini sudah akan mengarahkan Dijak untuk gabung ke AEW. Ya nggak ada masalah ya buat di sini ya. Kita nggak usah bahas soal, kenapa sih harus ke AEW? Ya udah, biarin. Kata saya juga, itu keputusan mereka gitu. Mau mereka diem kek, mau mereka ngerangkak kek, mau mereka kemana, ya udah, nggak ada masalah. Kita boleh mengkritisi, tapi ya udah sebatas mengkritisi bahwa ini bagus, ini enggak. Kenapa? Kita kasih tahu. Kalau misalkan ada yang tidak setuju, ya sudah. Kalau ada yang setuju, ya udah, nggak apa-apa. Bagus itu. Ya di sini juga saya nggak ada komen aneh-aneh soal Dijak akan ke AEW, ya udah sih. Toh memang kalau misalkan teman-teman mengikuti pemberitaannya AEW, sudah sejak tahun ini, Tony kan ini ngumumin sendiri ya, bahwa dia memang akan mengincar free agent atau mengincar pegulat-pegulat yang kontraknya sudah kosong dengan perusahaan besar. Ya dalam hal ini ya WWE, New Japan, dan lain sebagainya memang sudah di-aim langsung sama Tony Khan. Siapa yang sudah kejadian? Okada, Osprey, Mone, siapa lagi? Saya lupa, ada beberapa nama lagi soalnya. Adam Copeland ya, yang tahun kemarin. Tahun ini rencananya kan Dijak, Ricochet juga rencananya akan gabung ke AEW. Ya nggak ada masalah. Toh itu kan sesuai dengan tujuannya Tony Khan kan. Sekarang balik lagi, apakah move-nya bagus atau enggak? Nah itu baru di komen di di bagian berikutnya, bukan di bagian ini. Tapi ada kabar lucu yang mengiringi kepergiannya Dijak dari WWE, yaitu apa? Yaitu ada kabar bahwa Dijak ini memang tidak akan diperpanjang oleh WWE. Jadi dalam artian ketika kontraknya sudah habis, ya udah, dia nggak akan diperpanjang, nggak akan di apa-apain gitu. Karena Dijaknya ini sempat ngomong di podcastnya Maximum Male Model atau MXM ya di Twitch. Jadi dia bilang satu, kalau dia pas tahu dia dipromosiin ke Raw yang bulan April kemarin, dia udah tahu dia nggak akan kepake lagi. Jadi kayak udah, ini masih udah selesai kayaknya karirnya gitu. Kayak gitu. Terus yang kedua, dia itu katanya dikabarkan jadi cepu. Jadi cepu gimana Pak? Gitu. Jadi katanya Dijak ini yang memberikan kabar-kabar terkini, kabar-kabar yang terbaru lah kepada siapa? Kepada media-media dirt sheet ya. Seperti Sean Rossap dari Fightful, Dave Meltzer, Wrestling Observer Newsletter, atau lain sebagainya ya. Ada media-media itu katanya salah satu source-nya itu dapat dari Dijak. Gitu. Ya kita nggak tahu sih seperti apa kabarnya, seperti gimana itu. Cuman memang kalau misalkan ini benar,
ya memang WWE sudah memberikan keputusan yang tepat untuk tidak memperpanjang gitu. Untuk tidak memberi perpanjangan kontrak kepada Dijak. Kenapa? Karena ya musuh dalam selimut seperti ini tuh lebih baik tidak perlu diberikan ini gitu. Tidak perlu diberikan nafas gitu. Ya udah selesai aja gitu. Nggak usah lah di stay di sini atau gimana, nggak usah. Karena apa? Sudah kejadian sekali 2 kali kok. Saya sudah sering bahas juga beberapa kali ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang nonton bukan nonton, apalagi sama teman-teman yang berteman sama saya di Facebook gitu ya. Linknya ada di deskripsi channel kalau mau add. Nah, itu saya udah beberapa kali bahas juga soal ini. Jadi WWE ini memang sudah sering menendang orang-orang yang mengklaim diri sebagai insider untuk media-media seperti itu, karena memang dari awal WWE itu tidak merecognize itu, tidak meyakini pemberitaan itu ada gitu dari media-media itu. Jadi kayak media ini cuma nulis doang gitu, bukan yang benar-benar valid atau sebagainya. Kalau nulisnya tetap sah-sah aja, ya udah terserah mereka mau nulis atau enggak, cuman nggak akan diakui juga gitu sama WWE-nya gitu. Nah, waktu itu katanya Dijak ini sebagai salah satu yang membocorkan rumor-rumor itu. Oh, katanya ada si ini. Wah, katanya ada si ini. Sini, begini. Akhirnya keluarlah beritanya. Gitu. Nah, memang media-media seperti ini ya gak punya source sebenarnya dari awal. Jadi source-nya dari mana? Ya udah, mereka nyari aja yang sekiranya bisa masukin. Gitu. Salah satunya apa? Kita bisa melihat dari kejadian yang ada di Wrestling Observer Newsletter. Ini bahkan jauh sebelum di dalam tanda kutip di bandnya Fightful dari WWE gitu. Wrestling Observer Newsletter itu udah dari lama banget di band ya. Gara-gara apa? Jadi kejadiannya itu sekitaran 2017 kalau nggak salah. Sekitaran 2017, jadi ada seorang koresponden namanya adalah JJ Williams. Dia itu ditendang dari tapping NXT. Jadi dia nonton, tapi gak lama dia ditendang dari tapping NXT. Gara-gara apa? Ternyata yang jadi gara-garanya adalah dia ngebocorin tapping NXT selama kurang lebih untuk konten 1 bulan. 1 bulan itu berarti kurang lebih 4 episode lah, 4-5 episode. Dia bocorin semua isinya. Oh, ini ada match ini, ada match ini, ada match ini ya. Akhirnya apa, dikeluarin? Karena waktu itu nggak cepet, dia nulis, dia langsung upload, langsung publish beritanya. Wah, ya ditendang dong. Gila ini orang, kata saya. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, kayaknya WWE waktu itu masih maafin dia, jadi kayaknya dia masih dapat kesempatan buat balik lagi. Nah, ini kejadian di 2021 kalau nggak salah. Kalau yang ini 2021. Nah, jadi kejadiannya adalah apa? Sama, dia melakukan hal yang sama dan lebih bangsat lagi karena kontennya untuk 3 bulan. Bayangin, itu tapping buat 3 bulan. Waktu itu zaman memang belum ini ya, belum full kayak sekarang gitu. NXT-nya masih zaman NXT Pelangi itu. Itu 3 bulan dia bocorin konten. Tuh, match ini, ada segmen ini, build up-nya seperti ini, nanti bakal jadi begini. Dijelasin semua sama dia, ditulisin gitu. Untuk konten kurang lebih 2-3 bulan itu. Dan endingnya apa? Langsung di-ban, tidak dikasih ampun. Udah gitu. Tapi ternyata setelah ditendang itu di-recognize sama AEW. Oh, gak apa-apa, di AEW boleh kok kayak gini. Dimasukin lah. Akhirnya jadi JJ Williams itu dia dapat jatah sendiri gitu kalau misalkan mau ngeliput AEW. Mungkin saya kelihatan kayak ngada-ngada, tapi teman-teman bisa cek sendiri di Instagram Tony Khan ya, bahwa si JJ Williams ini di-recognize gitu sama AEW. Teman-teman bisa cek sekitaran 2021 lah kalau nggak salah si postingannya Tony Khan itu ya. Jadi teman-teman bisa cek sendiri, atau di Twitter saya lupa, tapi yang jelas di medsos ada gitu. Di medsos tuh jadi kayak dikasih tag gitu, JJ Williams Wrestling Observer Newsletter, disingkat aja ya, Won gitu. Malas membacanya. Won dari mana nih? Mata lu, Won. Terus yang kedua soal cepu-mencepu ini, dari WWE juga pernah melakukan dalam tanda kutip tindakan-tindakan jahat gitu kepada AEW sebelum katanya sih AEW yang melakukan hal itu. Jadi AEW ke Sean Ross Sapp katanya, terus Sean Ross Sapp itu kayak gimana caranya nyari biar bisa dapat berita soal WWE gitu. Katanya kayak gitu, cuman nggak tahu lah. Saya juga terlalu liar itu rumornya, jadi saya nggak mau bahas.
Nah, kalau yang di WWE, jadi katanya di tahun 2020 itu kan waktu 2020 itu ada mass release ya. Ada budget cut juga kan gara-gara pandemi. Jadi ini harus dipotong, ini harus dipotong. Kebanyakan yang kena itu adalah pegulat di NXT. Di NXT itu banyak banget pegulat yang kena. Salah satunya yang terdampak itu ada pegulat namanya Tino Sabatelli. Dulu itu kalau sebelum pandemi itu dia tuh partnernya sama si Riddick Moss yang sekarang udah dipecat juga, udah lepas juga ya. Cuman si Tino ini AEW tertarik karena waktu itu Tino memang lagi bagus mainnya. Tino cukup punya prospek waktu itu. Akhirnya apa? AEW tertarik dan rekrut dia. Cuman yang jadi aneh adalah waktu itu ketika Tino masuk, nggak lama banyak berita-berita soal pegulat-pegulat yang kontraknya mau habis. Terus dia kayak apa ya? Pegulat yang mau habis terus sama pegulat-pegulat yang baru ditarik lagi yang masuk gitu. Itu minta kontraknya itu cukup tinggi. Terus yang jadi permasalahannya itu adalah ada berita bahwa si pegulat-pegulat ini ternyata pakai rujukan daftar bayaran yang dikeluarkan oleh AEW. Jadi kayak contoh yang paling gampang itu ada The Usos ya, waktu itu The Usos 2020 dia itu kontraknya mau habis, tapi sama mereka itu masa segini di AEW segini bayarannya, kita kalau misalkan masuk kemungkinan bisa dapat segini bayarannya, sekitar 10% daripada bayaran yang ada sekarang, terus dan lain sebagainya WWE sih waktu itu kan keder juga ya, waduh pesaing baru nih guys ya itu. Akhirnya apa ya udahlah diturutin, tapi lama-lama kedengeran juga beritanya sama AEW, kayak AEW itu kayak ini siapa yang banyak ngeluarin berita begini-begini, pakai nego kontraknya pakai yang referensi dari AEW dan lain sebagainya. Ternyata si Tino lah penyebabnya. Tino ternyata dianggap ya, saya nggak tahu ini bener apa enggak gitu, tapi cuman waktu itu sama AEW itu Tino dianggap sebagai mata-matanya WWE gitu. Karena apa? Ketika dipecat si Tino gitu ya, Tino itu dipecat terus diblok aksesnya, nggak boleh ke AEW lagi. Tino itu sempat balik lagi ke WWE sebelum dipecat lagi sekitar setahun kalau nggak salah. Stay-nya itu dia setahun atau 2 tahun gitu, dan itu juga bukan buat talent on screen. Waktu itu kayak gitu. Wah, sehingga ini kan jadi perdebatan. Waduh, ini kenapa ini? Apakah beneran WWE masukin cepu atau gimana gitu. Nah, sekarang gini aja. Kalau misalkan kita ngomongin Dijak itu ternyata yang ngasih feed ke Sean Ross Sapp buat jadi berita dan nanti digoreng di WWE. Ya, sekarang sih gini aja. Ini bukan soal siapa benar siapa salah, tapi masa mau jadi cepu perusahaan biar dapat keuntungan sendiri, kan gak lucu ya. Itu aja sih buat berita hari ini ya. Silakan teman-teman kalau misalkan ada yang mau like dan share, jika video yang saya bermanfaat silakan komen aja. Kalau misalkan ada kritik, saran atau ngide soal ya saya harus bikin konten apa lagi, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update berikutnya dari MIF Wrestling ke depannya. Itu aja dulu buat video hari ini, semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.